Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andriansa Maulana. Hari ini kita akan bahas mengenai Hypertext Preprocessor atau PHP. Jadi hari ini kita akan mengenal apa itu PHP dan PHP itu untuk apa gitu ya dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web gitu ya. Nah, ini ada di bab 5 ya, di modul desain dan pemrograman website Andriansa Maulana. Nah, PHP atau yang dikenal sebagai Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang di sisi server ya, disebut juga server side scripting language yang berbasis script yang dimana untuk menjalankannya menggunakan web server. Web server akan menjalankan setiap permintaan yang diminta oleh klien. Dalam hal ini adalah web browser ya, jadi web browsernya itu kliennya dan akan menyediakan halaman web yang diminta oleh pengunjung. Misalkan teman-teman membuka misalkan YouTube ya, itu tuh nanti server YouTube tuh akan menampilkan video YouTube seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, halaman web yang dimaksud adalah halaman yang terdiri atas client side scripting language yaitu HTML ya. Nah, HTML dan CSS dan bisa juga dengan JavaScript juga itu bisa di sisi klien ya, client side scripting artinya yang bisa dilihat oleh user ya. Nah, PHP ini di mana? PHP ini di backend. PHP ini bisa dilihat oleh user itu ketika ketika dia membangun si websitenya sendiri. Jadi di sisi logiknya gitu ya. Kalau misalkan HTML, CSS, JavaScript itu di sisi user interface-nya seperti itu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh PHP? Yang pertama, PHP dapat menghasilkan konten yang dinamis. Jadi kita akan membuat websitenya secara dinamis. Kalau waktu itu kita membangun websitenya menggunakan HTML, CSS, itu dengan statis ya. Artinya dia belum ada logic programnya di sana. Dia belum ada logic program di webnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis dan menutup file pada server. Artinya PHP ini kita bisa membuat ya. Dia itu bisa membaca dan menulis maupun menutup file-file pada server. Biasanya ini PHP ini dibangun dengan bahasa PHP yang ditulis dalam text editor. Nah, text editor yang akan kita gunakan itu adalah Microsoft Visual Studio Code. Bahkan PHP ini bisa diupload ke server ya, ke cPanel seperti itu ya. Ke hosting ya, bisa juga di hosting hasilnya nanti bisa dimasukkan ke dalam hosting, nanti URL hostingnya bisa dikasih domain name server ya, seperti itu. Yang ketiga adalah PHP dapat mengumpulkan data ya, kita bisa mengkoneksikan PHP ini dengan DBMS atau Database Management System. Ini akan berhubungan dengan poin nomor 5, yaitu PHP dapat membuat, menambah, menghapus, mengubah atau sebut juga root ya dari database. Artinya PHP ini bisa terkoneksi dengan database yaitu DBMS ya, dalam hal ini DBMS atau Database Management System, MySQL seperti itu ya. Nah, PHP juga dapat mengirimkan dan menerima cookies. Artinya bisa mengirimkan dan menerima request dari klien seperti itu ya. Nah, itu yang keempat tadi. Yang kelima itu nyambung dengan yang ketiga. Yang keenam, PHP dapat membatasi hak akses ya. Jadi ada namanya autentikasi sama autorisasi. Jadi siapa saja sih yang bisa mengakses menu-menu ini, siapa saja sih yang bisa mengakses menu A, menu B gitu ya, seperti itu. Karena ada autentikasi dan atau ada autorisasi terhadap user-usernya atau pengguna-penggunanya seperti itu ya. Nah, PHP juga dapat mengenkripsikan data. Nah, PHP juga bisa mengenkripsikan data, terutama password biasanya ya. Password itu dienkripsi sama MD5 namanya, atau SHA-1 di teknologi enkripsinya. Jadi tidak bisa ketika masuk ke database-nya tidak utuh password, misalkan 12345 itu dienkripsi jadi 82AB7 seperti itu ya. PHP juga bisa melakukan proses seperti itu ke dalam database gitu ya. Jadi PHP ini bisa juga terkoneksi dengan database. Jadi web statis yang kita buat kemarin itu bisa saja kita tambahkan dengan PHP agar bisa dinamis gitu ya. Jadi ketika ada data masuk, dia akan menambah otomatis di user interface-nya, di HTML CSS-nya gitu ya. Ketika dihapus datanya otomatis akan berkurang seperti itu. Ketika datanya akan ditambah, berarti dia akan menambah seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi PHP-nya ya. Nah, jadi kalian merequest ya menggunakan internet ya. Nanti web server itu akan
ya web server ini atau si logiknya ini kan dia dibangun dengan PHP ya. Jadi nanti si PHP ini akan memproses ya permintaan kalian. Misalkan kalian belanja di salah satu e-commerce misalkan ya. Kalian belanja di salah satu e-commerce, kalian mau misalkan check out barang itu kan yang tadinya satu jadi dua, itu kan dia menambah data keranjang kalian ya. Nanti keranjang belanja itu ditambah, nah PHP ini akan otomatis ya menambahkan gitu ya dengan fungsi logiknya tadi. Jadi HTML-nya nanti ada fungsi logiknya untuk bisa menambahkan data seperti itu. Nah, tentunya dia terkoneksi juga dengan database atau DBMS-nya di sini adalah MySQL. Bisa juga Oracle, bisa juga Postgre ya. Banyak sekali DBMS yang bisa terkoneksi dengan PHP seperti itu. Nah, PHP dasar ya. Kita akan belajar PHP dasar yang dimana ada tipe data, variabel, operator, konstanta, dan aturan-aturan lainnya. Yang pertama aturan penulisan PHP. PHP itu bisa ditulis diletakkan di mana saja, bisa di embed ke HTML, bisa PHP itu dia tuh di dalamnya ada HTML sendiri, misalkan HTML di embed itu artinya diletakkan di HTML, bisa juga HTML diletakkan di PHP seperti itu. Tapi kalau untuk CSS PHP ini belum bisa, kecuali si CSS-nya ditaruh di dalam HTML, nanti diproses di PHP itu bisa saja gitu ya, seperti itu. Nah, artinya CSS itu pasangannya HTML dan PHP juga pasangannya HTML seperti itu. Nah, si kerangka webnya itu kita buat dinamis, artinya bisa bergerak, bisa nambah data, bisa update data, bisa edit data, ya update sama edit sama saja, bisa menghapus data, bisa menampilkan data seperti itu. Artinya kode PHP dapat diletakkan di tengah-tengah script HTML asalkan disimpan dengan file berekstensi .php. Jadi ekstensinya jangan .html, misalkan index.html, jangan, ekstensinya harus index.php gitu ya. Dalam penulisan komentar di PHP menggunakan slash ya untuk satu baris. Tapi untuk misalkan kita mau kasih komentar di dalam PHP kita, misalkan ini adalah program Hello World ya, misalkan lebih dari satu baris, itu kita pakai komentar bukanya adalah slash bintang. Nah, di baris pertama, nah di baris yang misalkan 3 baris, di baris terakhir, di baris ketiganya kita tutup dengan bintang slash. Tapi kalau hanya satu baris kita pakai slash saja gitu ya. Nah, jangan lupa titik koma. PHP ini untuk mengakhiri setiap perintah kita harus menggunakan titik koma atau disebut juga semicolon ya. Jadi titik koma ini kita harus pakai. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa titik koma seperti itu. Nah, PHP ini adalah case sensitive, artinya variabel yang dibahas pada bagian selanjutnya itu harus membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, jadi harus konsisten seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabel di dalam PHP itu untuk menyimpan data dan memanipulasi data dalam suatu script PHP ya. Variabel itu diibaratkan wadah ya. Kalau kalian misalkan punya gelas, nah si gelas itu adalah variabelnya, airnya itu adalah datanya seperti itu. Jadi gelas itu membawa air gitu kan ya, gitu. Misalkan air cola misalkan ya, air cola itu ditaruh di gelas, berarti kan si gelas itu membawa air cola. Air putih ditaruh di gelas warna misalkan di tumbler ya, di gelas tumbler sebagai variabel. Nah, artinya gelas tumbler itu sebagai variabel untuk menaruh data air putih tadi gitu ya. Variabel harus dimulai dengan tanda dolar ya. Itu bisa karakter utamanya bisa A sampai Z ya, huruf besar atau huruf kecil, ataupun sebuah underscore atau garis bawah gitu ya. Karakter kedua dan seterusnya terdiri atau kombinasi huruf dan angka boleh ya. Jadi boleh saja di karakter selain karakter kedua misalkan huruf besar dan huruf kecil dan angka boleh saja gitu ya. Atau huruf kecil dengan underscore itu boleh saja. Nah, konstanta ini sebenarnya mirip seperti variabel, tapi bedanya adalah konstanta ini tidak bisa berubah nilainya, sedangkan variabel itu bisa berubah seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini ada sebuah konstanta nih, define merdeka hidup atau mati gitu ya. Eko merdeka, artinya outputnya yaitu merdeka hidup atau mati. Ketika kita naruh konstanta merdeka, dia akan keluar merdeka hidup atau mati seperti itu ya. Nah, itu sebut konstanta. Kalau variabel seperti ini contohnya nih, $X isinya hello world ya, kata hello world gitu ya. Nah, kita akan variabel ini kita akan satukan juga dengan tipe data deh ya, biar kalian bisa dijelaskan. Nah, tipe data yang pertama adalah string.
String ini adalah tipe data yang terdiri atas sekumpulan karakter ya. Ada kata maupun huruf, itu bisa string ya. Tapi kalau angka ya, angka juga bisa string tapi ya pakai tanda petik 2 dibuka dan petik 2 ditutup gitu ya. Ini misalkan di sini ada hello world ya, echo $x ya, $x hello world gitu ya. Outputnya akan seperti ini. Kita akan coba ya di Visual Studio Code ya. Kita coba ya, kita buat variabel baru deh ya. Nah, di sini saya ada Visual Studio Code, di sini ada folder namanya mengajar gitu ya. Kita bikin filenya di sini ya. Klik new file, misalkan index.php gitu ya. Nah, kita bikin dulu index.php ini misalkan ya, tipe data tadi kita mengeluarkan outputnya adalah hello world ya. Atau misalkan nama saya Andriansah Maulana misalkan ya. Nah, kita kasih tag PHP buka ya. Kasih tag PHP tutup gitu ya. Nah, tag PHP buka, tag PHP tutup ini adalah simbol untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah file PHP seperti itu ya. Nah, kita bisa kasih variabel, misalkan saya punya variabel $a ya. Nama variabel bebas ya. Asal konsisten saja misalkan ya. $a misalkan ya. Ingat buka kurung, buka petik 1, dia akan otomatis kalau di Visual Studio Code akan otomatis ada tutupnya juga. Misalkan nama saya Andriansyah gitu ya. Nah, di sini jangan lupa titik koma gitu ya, titik koma ya. Di PHP cara mengeluarkan output ke dalam layar ini sama seperti Java ya, sama seperti Python ya, sama dengan bahasa pemrograman lainnya, itu bisa kita outputkan. Yang bedanya hanya cara penulisan saja gitu ya. Seperti bahasa ya, bahasa Inggrisnya misalkan makan ya eat ya, misalkan bahasa Sundanya makan ya tuang misalkan ya. Nah, itu kan berbeda tapi fungsinya sama, untuk makan gitu ya. Nah, kalau sama dengan PHP, misalkan PHP dengan Java. Kalau di Java kan ngeluarin output ke dalam user interface itu bisa pakai system.out.print ya. Nah, kalau di Java ini kita bisa pakai namanya echo ya. Echo ya, $a gitu ya. Kan $a ya. $a itu isinya adalah nama saya Andriansah ya. Variabel tadi seperti itu. Nah, cara menjalankannya berbeda ya. Di sini di sebentar di htdocs-nya ya, di htdocs kita masuk ke dalam htdocs dalam exampp ya. Jadi kita foldernya taruh di exampp ya, htdocs. Di sini ada yang namanya folder mengajar gitu ya. Nah, ini sudah ada foldernya. Jadi ini yang kita akan buat tadi di Visual Studio Code. Jadi exampp htdoc ya, bikin folder, nanti filenya taruh di sini seperti itu ya. Nah, kita jalankan di sini ya, di web browser kita. Kita jalankan localhost tadi apa, localhost mengajar gitu ya. Localhost mengajar tuh, langsung keluar nama saya Andriansyah. Tuh ada ya outputnya ya, nama saya Andriansyah. Nah, seperti itu. Bedanya dengan HTML apa? HTML itu .html dia itu harus diklik 2 kali pun bisa muncul. Tapi kalau PHP karena ini server side, jadi kita harus menggunakan dulu XAMPP ya. Kita minimal kita menyalakan Apache-nya gitu ya. Kalau MySQL ini ketika kalian sudah connect ke database baru dinyalakan juga. Jadi XAMPP ini adalah sebuah web server yang digunakan di lokal ya, di jaringan lokal komputer masing-masing gitu ya. Jadi PHP ini hanya bisa jalan di server seperti itu ya. Hanya bisa di server. Nah, jadi di server ini bisa dijalankan di localhost gitu ya. Seperti itu. Nah, nama saya Andriansah gitu ya. Nah, ini adalah localhost-nya gitu ya, servernya. Nah, ini harus dijalankan di server XAMPP lokalnya seperti itu. Nah, di sini kita balik lagi ke codingan kita. Nah, ini keluar ya hasilnya gitu ya. Misalkan kita bisa menyampurkan HTML dengan PHP. Misalkan saya mau mengembed tag HTML di dalam PHP, bisa gitu ya. Kita kasih BR ya. Nah, nama saya Andriansah, BR misalkan ya. Saya seorang pengajar misalkan ya. Kita save ya. Kita save, kita jalankan lagi. Nah, tag BR itu apa di HTML? Tag BR itu kan biar ke bawah ya. Ya, biar ke bawah. Nah, jadi bisa kita taruh seperti ini ya. Bisa kita taruh di
tag HTML di dalam PHP gitu ya. Begitupun juga PHP di dalam HTML ya, bisa saja gitu ya. Misalkan ada PHP, kita kasih HTML, boleh ya, bisa saja ya. Itu head ya, HTML head ya. Kita kasih tutupnya head. Sebentar, kita kasih tutup head ya. Tuh ya. PHP-nya sebentar, kita tutup lagi HTML-nya ya. Gitu. Nah, kita kasih lagi nih, masukin ke sini. Nah, gini ya. Kita kasih tag body-nya dulu. Nah, ini bisa saja seperti ini ya. Tidak jadi masalah gitu ya. Bisa di embed lah ya gitu ya, HTML, PHP, HTML gitu ya, boleh saja. Yang tidak bisa mungkin dengan CSS gitu ya. Misalkan saya punya judul misalkan ya, satu misalkan ya. Nah, satu gitu ya. Misalkan saya punya judul ini adalah program PHP gitu ya, atau misalkan H1 ini dalamnya PHP, misalkan dalamnya ini bisa ya seperti itu. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini. Tuh, ini bisa seperti ini ya. Tuh, jadi besar semua. Nah, seperti itu kan, artinya HTML bisa di-embed dengan PHP, PHP pun bisa di-embed dalam HTML. HTML bisa di dalam PHP, PHP pun bisa dalam HTML, tapi ekstensi filenya harus .php. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah tipe data string ya. Kita kasih contoh string. Selanjutnya kita buka lagi modul ya. Di modul juga kan string tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya ada tipe data integer. Integer ini adalah tipe data number ya, atau angka dengan dimulai dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 9. Jadi angka lah gitu ya. Angka 0 bisa dikombinasikan 0, 1, 0, 9 gitu ya, atau 10, 11 bisa ya. Jadi angka digit 0 sampai 9 yang ada di sini kan di angka gitu ya. Misalkan angka 10 pun ya termasuk kan, karena kan digitnya tidak satu sih, tapi lebih dari satu seperti itu ya. Tapi ya angka 0 sampai 9 kan yang ada itu ya kan ya, yang ada saat ini. Tapi 10 kan maksudnya kombinasi 1 dan 0 seperti itu ya. Itu juga masuk ya. Nah, integer ini tidak boleh mengandung tanda koma. Kalau koma itu tidak bisa pakai integer. Kalau di PHP ini koma ini pakai titik ya, gitu. Nah, itu ada tipe datanya sendiri, yaitu float ya. Titik itu float ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ada juga var_dam. Nah, var_dam ini digunakan untuk mengeluarkan nilai dari variabel. Nilai dari variabelnya apa? $X, yaitu 5985. Nah, $X ini kita var_dam kan, ini hasilnya adalah 5985. Nah, seperti itu, kita kasih var_dam ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah float ya. Float ini tipe data terdiri dari atas number dengan decimal point. Nah, tadi kan kalau tadi integer itu bilangan bulat ya. Kalau yang float ini adalah bilangan desimal gitu ya. Jadi di PHP itu desimal itu pakai titik ya, seperti itu. Kita coba penerapannya ya. Misalkan saya punya angka ya. Kita hapus HTML-nya ya. Kita PHP biasa aja dulu. PHP ya. Saya punya angka. Misalkan saya punya variabel dolar mahasiswa misalkan ya. Dolar nilai nilai mahasiswa misalkan ya. Saya punya nah kalau misalkan string kan pakai petik 2 ya. Kalau ini langsung saja misalkan nilainya 10 ya, gitu kan. Nah, kita keluarin nilainya, dia echo ya, dolar nilai gitu ya. Jangan lupa titik koma. Nah, dia akan hasilnya nilai keluar ya. Kita refresh yang ini ya. Tuh, ada angkanya 10 gitu ya. Nah, di PHP juga bisa dilakukan perhitungan aritmatika. Nanti saya akan coba contohkan ya. Nah, kita keluarkan nilai kita tidak tahu ya nilai dolar nilai ini apa nilainya, ini kita bisa pakai var_dam ya. var_dam ya. Dolar nilai gitu ya. Titik koma. Jadi bedanya sama echo itu mengeluarkan nilai. Nah, kalau var_dam ini mengeluarkan tipe data. Jadi 10 itu tipe datanya apa? Tipe datanya integer, int gitu ya. Itu pakai var_dam ya. Pakai var_dam seperti itu. var_dam. Nah, dia jadi int 5985 gitu.
Oke, selanjutnya bilangan desimal. Gimana kalau bilangan desimal? Ya, jadi bedanya bisa tahu ya. Misalkan saya eko dulu deh, eko dolar nilai gitu ya. Eko dolar nilai. Nah, di eko dolar nilai ini tuh hasilnya 10 ya. Kita kasih HTML ya. Kita bisa aja gini, eko ya. Petik 2 BR bisa ya. Jadi kita kasih garis bawah gitu biar rapi. Nah, tuh jadi 10 ke bawah. Jadi seperti itu ya. Vardam itu digunakan untuk mengetahui di variabel tersebut tipe datanya apa, seperti itu ya. Sedangkan echo itu dia mengeluarkan nilainya, seperti itu. Kalau Vardam itu selain nilai dia variabelnya pun dikeluarkan nilainya. Seperti itu. Nah, kita coba lagi bikin variabel lagi. Variabel misalkan kalau nilai lagi jangan, nggak boleh karena sudah pakai ya, udah ada di sini. Misalkan nilai desimal ya, kita pakai underscore nih. Variabel nilai desimal sama dengan 3,5 ya. Jadi 3,5 ya gitu. Kasih Vardam nih sudah ada di sini. Vardam apa? Vardam dolar bukan hanya untuk angka ya, Vardam ini bisa untuk tipe data apapun gitu ya. Nilai desimal gitu ya. Nilai desimal apa? Oke. Outputkan juga ya nilainya ya. Eko misalkan eko kita bisa pakai pergabungan string juga ya, misalkan eko nilai desimal ya titik dolar nilai, atau gini eko ya nilainya adalah titik koma ya berapa gitu kan, nilainya adalah. Nah di sini kita kasih titik ya, kita kasih titik di sini, titik dolar nilai desimal gitu ya, koma gitu ya. Kita save. Tuh nilainya adalah 3,5. Kita kasih BR, jangan lupa biar rapih ya. Eko BR. Jadi kita bisa gabungkan string dengan variabel seperti itu. Nah seperti ini ya. Tuh. Oke, yang ini juga belum di BR ya. Nah ini belum di BR. Kita kasih lagi BR, Eko biar rapi ya hasilnya. Eko BR. Nah seperti ini ya. Nah hasilnya adalah seperti ini. Tuh ya. Nilainya adalah 3,5. Jadi ini stringnya, ini variabelnya. Nilainya adalah titik dolar nilai desimal, nilai underscore desimal. Nah seperti itu. Itu adalah tipe data integer dan float gitu ya. Selanjutnya boolean. Boolean itu ya itu true atau false aja. Misalkan kalau dolar x nya true ya, ketika di echo ya pasti nilainya true. Dolar y false ya berarti false. Ini bisa kita gunakan di mana tipe data boolean ini bisa kita gunakan ketika percabangan. Jadi nanti if apa maka apa gitu ya. Itu nanti materi selanjutnya ya, materi pertemuan selanjutnya tentang percabangan dan perulangan gitu ya. Nah selanjutnya adalah tipe data array. Array digunakan untuk menyimpan berbagai nilai dalam sebuah variabel. Jadi satu variabel bisa menampung banyak nilai. Kalau tadi kan hanya satu nilai. Tapi kalau array ini bisa digunakan untuk menampung banyak nilai. Array ini diibaratkan lemari ya. Sebuah lemari ya. Lemari itu bisa digunakan untuk menyimpan baju, menyimpan celana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, misalkan di rak pertama itu baju santai misalkan. Di rak kedua itu baju kerja misalkan ya. Di rak ketiga itu misalkan untuk baju tidur misalkan seperti itu ya. Nah itu kan bisa banyak rak-raknya ya. Nah array juga seperti itu. Jadi array itu dimulai dari indeks ke 0 ya, bukan ke 1. Jadi misalkan Volvo ini indeks ke 0, BMW ini indeks ke 1, Toyota ini indeks ke 2, seperti itu ya. Nah kita akan coba bikin array ya. Untuk contoh array ini kita hapus dulu ya, seperti ini ya. Silakan kamu dicatat dulu mangga. Oke ya, tipe data array itu seperti ini. Misalkan saya punya nilai saya punya variabel buah misalkan ya, buah ya, variabelnya jenisnya array ya. Jadi array ya, jadi array ini ada yang namanya value ya, ini value-nya gitu ya, nilai-nilainya. Jadi bisa lebih dari satu variabel seperti itu. Nah array ya,
Variabel pertama misalkan saya punya buah jeruk misalkan ya. Indeks ke 0. Jadi array itu ada indeks ya. Atau kalau misalkan diilustrasikan tuh lemari itu ada rak ya. Rak pertama, rak kedua. Nah, array juga sama. Array itu punya namanya indeks. Ini indeks ke 0 ya. Jeruk ini indeks ke 0. Jeruk indeks ke 0. Ada buah apel indeks kedua ya. Terus ada semangka indeks ketiga misalkan 3 dulu lah ya. Nah, kita keluarkan eko misalkan ya dolar buah, gini cara mengeluarkannya. Eko dolar buah, misalkan saya mau mengeluarkan array indeks ke 1. Jawabannya apa? Jeruk atau apel? Jawabannya apel ya, seperti ini. Ya, array indeks ke 1. Maka akan seperti ini ketika kita jalanin. Tuh, jawabannya apel. Kenapa bukan jeruk? Ya, kenapa bukan jeruk? Kenapa apel? Karena jeruk ini array indeks ke 0. Array, tipe data array digunakan untuk menampung beberapa nilai atau beberapa value ya. Ini value pertama, ini value kedua, ini value ketiga. Eko dolar buah 1 berarti bukan jeruk, tapi apel. Ini 0, ini 1, ini 2, seperti itu. Itu ya, saya harap teman-teman mengerti ya. Kalau misalkan teman-teman belum paham, itu bisa di skip, bisa diulangi lagi ya videonya gitu ya. Bisa diulangi lagi videonya gitu ya. Bisa dimundurkan dulu videonya. Tapi kurang lebih nih masih sangat mudah ya, masih dasar gitu ya. Jadi ini tipe data array ya. Kalau misalkan saya mau ngeluarin semangka berapa? 3 atau 2? Semangka itu 2 ya, indeks ke 2 misalkan ya. Kalau tadi 2 ya, kita jalanin ya, kita refresh, hasilnya semangka gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ketiga, indeks ketiga misalkan ya, kalau indeks ketiga hasilnya apa? Tidak ada ya, error. Kenapa error? Karena tidak ada nilai di indeks ketiga ya. Di line 4 errornya apa? Ya iya, tidak ada indeks ketiga, arraynya cuma sampai 2 gitu. Jeruk, apel, semangka. Misalkan kita ganti ke 0 deh, misalkan ya, yang keluar apa? Jeruk ya, karena array dimulai dari indeks ke 0 seperti itu. Nanti untuk materi array kita akan bahas di sesi lainnya. Nah, selanjutnya tipe data objek. Objek ini ya, nanti ini berhubungan dengan, mungkin teman-teman sudah dapat mata pelajaran atau mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Nah, ini sama dengan di Java ya. Ini ada namanya class, function ya. Sama sebenarnya, cuma beda bahasa pemrograman aja. Nah, ini tipe datanya objek ya. Instansiasi objek misalkan. Untuk membuat objek ini ya, maka kita harus ngeprint dulu, kita kasih for each dulu biar bisa melooping objeknya seperti itu. Jadi objek tuh seperti ini, misalkan saya punya color ya, color itu isinya nilainya hijau ya. Function char ya, function char ini adalah fungsinya. Jadi nanti kita looping objeknya ya, objek dari si color tersebut. Seperti itu. Nanti untuk materi objek ini kita akan bahas di pemrograman berorientasi objek ya. Itu sama seperti Java ya, hanya beda bahasa pemrogramannya saja. Yang kedua adalah resource. Resource itu filenya ya. File misalkan dia connect ke database pakai MySQL, nah itu resource ya. MySQL. Nah, itu nanti diproses, tambah, edit, hapus, delete ya materi database ke PHP ya. Jadi koneksi PHP ke MySQL gitu ya. Nah, selanjutnya tipe data null. Tipe data null itu ya, dia null itu bukan berarti kosong atau spasi. Dia itu null itu tidak memiliki makna hampa ya. Null itu hampa, mungkin seperti hati-hati yang hampa gitu ya, enggak ya. Jadi null itu adalah memang ruang kosong gitu ya, jadi tidak ada nilainya sama sekali. Kalau nol itu masih punya nilai, yaitu 0 gitu ya. Misalkan hello world $x null ya, berarti kita var dalam $x, berarti emang dia tidak ada isinya, dia kosong aja, blank gitu ya, seperti itu. Jadi hampa lah, tidak ada value-nya gitu ya, seperti itu. Kalau 0 itu masih ada value-nya, itu 0, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah operator ya. Ada operator aritmatika. Nah, misalkan saya punya angka nih ya. Saya punya 2 buah angka ya. Jadi kita bisa melakukan operasi matematika di dalam PHP.
Mungkin materi kita hari ini sampai operator matematika aritmatika dulu ya gitu ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Misalkan saya punya dolar A ya, dolar A nilainya 12 gitu ya. Dolar B ya nilainya 30 misalkan ya. Nah, Eko ya bisa pakai kurung seperti ini, bisa pakai kurung seperti ini boleh, bisa juga tidak gitu ya, tidak masalah. Nah, ada tambah kurang kali bagi sama mod ya. Misalkan saya ada juga dolar C sama dengan 5 gitu ya. Gitu ya. Nah, misalkan Eko dolar A ditambah dolar B. Hasilnya mungkin teman-teman sudah tahu ya, 12 tambah 30 gitu ya. Eko kita kasih BR aja. Gitu ya. Kita kasih BR aja biar rapi, Eko BR gitu ya. Eko BR. Tinggal kita kopas-kopas saja, sebenarnya gampang ya. Nah, kopas kita ganti aja tandanya gitu ya. Tuh. Kurang tambah kurang kali bagi bataku ya, tambah kurang kali bagi. Nah, ini kurang, tapi ada satu lagi mod ya. Mod itu adalah sisa bagi gitu ya. Nah, ini kurang ini kali itu bintang ya, kali bagi gitu ya. Nah, satu lagi adalah mod, itu persen ya. Misalkan yang di mod itu misalkan 30 dibagi jangan bagi 5, bagi 4 deh ya. Nah, sisa baginya gitu ya. Yang di atasnya kalau di apa namanya itu teh pembagian kurung kurawal ya. Nah, itu teh kan sisa bagi itu di atasnya. Nah, itu mod ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oh, ini BR-nya belum tepat ya. BR, oh iya ini tutupnya belum ada. Belum ada. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang sudah ada. Tuh ya. Jadi yang pertama adalah dolar A ditambah ini dolar C aja deh. Dolar C. Dolar C biar kita pakai untuk yang mod tadi. Dolar A ditambah dolar B. Bisa 3 variabel, bisa ya. Bisa misalkan ya, dolar tambah dolar C gitu ya. Bisa. 12 tambah 30 tambah 4 gitu ya. Nah, jadi 46 ya. Yang kedua adalah 18 gitu ya. 12 dikurang 30 ya, minus 18. 12 dikali 30 ya 360. 12 dibagi 30 yaitu 0,4 ya, atau 0,4 ya, 0,4. Nah, kalau 30 di mod 4 0, artinya apa? Sisa baginya nggak ada, seperti itu. 12 di mod 4 ya 0 ya gitu. Jangan 4 deh, 5 tadi, bener 5 ya. Artinya 12 mod 5, ini saya kasih komentar ya. Ini artinya 12 modulus 5, bukan modus ya, tapi modulus ya, modulus 5 ya. Jadi sisa baginya berapa? 12 bagi 4 kan 3 ya gitu ya. Kalau 12 modulus 5 berarti kalau di pembagian bukan kurung pembagian akar gitu ya, 12 bagi 5 ya. 5 kali berapa biar 12, berarti 5 kali 2 10 ya, 10. Sisa baginya berapa? Nah, itu sisa baginya sebagai modulus, berarti 2, sekian lah ya gitu. Nah, sisa baginya itu yang di bawahnya, bukan yang di atasnya. Yang di atas itu hasilnya gitu ya. Nah, misalkan berarti 2,5an lah kurang lebih seperti itu ya. 2,5 lah seperti itu ya kurang lebih. Kita tuh jadi 2 ya, 2, sekian lah. Jadi si komanya nggak diikutin, itu kan hasilnya, tapi sisa baginya adalah 2 gitu ya, yang di bawahnya gitu ya. 12 kurang 10 kan 2. Nah, 2 itu adalah sisa baginya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan PHP, apa itu PHP, kegunaan PHP untuk apa ya, sampai dengan operator aritmatika ya. Jadi PHP ini bisa kita gunakan untuk membuat website menjadi dinamis, itu ya kesimpulannya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat coding ya.